Gimana Pak peristiwa kebakaran ini Pak? Saudara Pak? Ya, jadi hari ini terjadi Jaya 65, tepatnya di pabrik Justus ya, di daerah Cilincing. Dan kebetulan kejadiannya itu sekitar jam 12.36. Dan pabrik ini dekat dengan pos pemadam kebakaran. Jadi pada saat pertama kita tidak mendapat informasi, tapi kita langsung mendengar ada satu ledakan dari pabrik tersebut. Kemudian kita langsung menuju TKP anggota dan unit sekitar 5 menit, kemudian kita sudah sampai di lokasi. Dan memang benar di lokasi tersebut setelah terjadi ledakan ada bara-bara api yang luar biasa. Nah, kemudian alhamdulillah sampai saat ini kita sudah selesai proses, sudah dinyatakan selesai. Dan memang kita sampai saat ini sudah mengerahkan hampir 26 unit dengan jumlah personil sekitar 130 orang. Pak, tadi bilang ada ledakan Pak. Itu apa Pak yang meledak Pak? Ya, jadi memang ada pada saat kita di TKP ada satu ruangan produksi. Itu ada 4 tungku yang mengolah ya, kalau dari informasi dari pengelola itu ada bahan resin ya yang memproses pabrik dia ya, satu produk di pabrik ini. Nah, itu ada satu tungku yang memang terbakar. Kita lihat dari 4 tungku itu memang kondisinya memang terbakar yang satu ini. Nah, kita duga memang di situ ada potensi ledakannya dari situ. Nah, karena kecepatan kita, alhamdulillah tidak merambat sampai ke 3 tungku yang sebelahnya. Jadi memang ruangan yang terbakar itu di dalam ruangan 4 tungku itu berkisar sekitar diameternya 1.500 meter persegi lah satu ruangan. Dan ini pabrik resin atau gimana sih Pak? Nah, ini kalau pabriknya apa saya kurang tahu, cuman yang saya dengar informasi apa ya, minyak goreng atau apalah gitu ya, minyak goreng. Yang pasti di dalam banyak bahan kimia gitu Pak? Ya pasti ada bahan kimia. Pak, informasi tadi ada yang dilarikan ke rumah sakit 2 anggota gimana Pak? Oh ya, 2 anggota itu dibawa ke puskesmas terdekat karena memang sesak kan, baunya kita kirimkan. Nah, itu pada saat itu, nah kebetulan anggota itu lagi ada kegiatan olahraga, pada saat itu juga mungkin sangat kecapean. Tapi alhamdulillah saat ini sudah kembali ke pos masing-masing, ada sehat. Pak, upaya pemadaman apakah menggunakan cairan khusus atau peralatan khusus Pak? Nah ya, jadi kita karena memang kondisi pabrik ya kan, dan ada kandungan kimia, maka kita pakai yang namanya foam. Makanya dilihat ada banyak busa, itu adalah campuran foam yang untuk menutupi oksigennya. Jadi agar cepat pendinginannya pada saat objek yang terbakar. Itu kimia yang kita campur di dalam air. Pengarahan robotik Pak tadi Pak gimana Pak? Oh ya ini pengerahan robotik yang memang robotik itu kita gunakan untuk tempat-tempat lokasi-lokasi yang berpotensi adanya ledakan dan kemudian ada bahan kimia yang bisa membahayakan bagi anggota. Maka perlu ada untuk pengamanan anggota perlu ada radiasi ya, perlu ada jarak. Nah ini robotik ini bisa dioperasionalkan sekitar 500 meter jaraknya. Nah itu tadi kita gunakan dan alhamdulillah bisa kita proses pemadaman. Untuk proses pemadamannya ada kesulitan atau tidak? Ya, ada kesulitan memang dari sumber air karena jaraknya lumayan jauh sumber airnya. Makanya kita mengerahkan hampir 26 unit tadi karena harus membuat rangkaian dari titik sumber air menuju ke TKP. Korbannya apakah ada Pak? Korban sampai saat ini nggak ada informasi korban luka baik dari masyarakat atau dari pengelola. Hanya tadi aja anggota yang sesak nafas yang kita habiskan biasanya. Berarti objek yang terbakar ruang produksi ya Pak ya? Iya, jadi ruangan produksi ya. Pak, tadi ada mobil gegana masuk tadi gimana Pak? Nah itu saya kurang tahu. Itu ranahnya kepolisian. Oh iya. Untuk kira-kira itu mencapai berapa Pak? Jangan lupa subscribe ya.